Luka diabetes merupakan salah satu komplikasi yang serius yang sering dialami oleh penderita diabetes. Hai, saya Nes Agung, selamat datang di Kanal Sehat Medcovazin. Luka diabetes adalah masalah kesehatan yang serius dengan angka kejadian yang cukup signifikan di seluruh dunia. Menurut American Diabetes Association atau ADA, sekitar 15-25% penderita diabetes mengalami luka kaki selama hidup mereka. Selain itu, menurut penelitian yang terbitkan dalam jurnal Diabetes Care, risiko terjadinya luka pada penderita diabetes meningkat seiring dengan lamanya durasi diabetes yang tidak terkontrol dan juga kondisi gula darah yang buruk. Resiko infeksi pada penderita diabetes juga diakibatkan karena adanya penurunan kekebalan tubuh serta gula darah yang tinggi. Infeksi bisa menyebar dan mengakibatkan komplikasi yang lebih serius. Nah, mari kita eksplorasi bagaimana caranya untuk penanganan infeksi dan juga pencegahannya pada luka diabetes serta bagaimana cara perawatan yang tepat dan baik. Nah, kita akan lakukan perawatan luka pada kondisi luka diabetes yang terinfeksi seperti ini ya. Bisa kita lihat ya, ini adalah tanda-tanda luka infeksi. Ada cairan luka, kemudian ada jaringan mati, dan juga kemerahan di sekitar luka. Itu adalah tanda-tanda daripada kondisi infeksi. Biasanya disertai juga ada demam ya. Kalau udah demam berarti udah kondisinya lebih berat infeksinya. Nah, selanjutnya kita siapkan bahan-bahan atau alat yang kita butuhkan. Yang pertama adalah Medcovazin Silver sebagai topika antimikrobial dengan kandungan silver Ag yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan infeksi pada luka. Selanjutnya adalah Medcovazin sabun cuci luka yang berfungsi sebagai cairan ataupun pembersih luka ya, dimana ini juga kandungannya sebagai one antiseptik yang sangat efektif sekali untuk membunuh bakteri dan kuman pada luka. Nah, selanjutnya karena kemungkinan ini eksudatnya banyak, kita gunakan polyurethane foam atau foam untuk absorbent secondary dressing. Nah, selanjutnya kita gunakan transparan film untuk fiksasi dan juga untuk menjaga kondisi lembab di area luka supaya bisa terautolysis dengan baik jaringan mati di permukaan luka. Kita pakai cairan pencuci luka, di sini kita menggunakan PHMB yang berfungsi sebagai wound antiseptik yang tidak toksik terhadap jaringan granulasi. Pertama kita bersihkan luka ya menggunakan PHMB. Sebaiknya disiram ya. Kalau misalkan kita dilakukan pada luka yang beneran. Kemudian kita olesi atau kita bersihkan dengan Medcovazin sabun cuci luka. Nah, kita bisa bersihkan di sekitar lukanya terlebih dahulu, atau kita bisa juga menggunakan kasa ya. Medcovazinnya dituang ke kasa, kemudian kita bersihkan sekitar lukanya terlebih dahulu, dan kemudian di lukanya. Nah, setelah gunakan sabun, kemudian kita bersihkan ulang menggunakan PHMB. Kemudian kita keringkan. Nah, selanjutnya untuk topika antimikrobial, kita gunakan Medcovazin Silver karena ini sangat efektif untuk membunuh bakteri dan kuman di permukaan luka, dan juga sekaligus bisa melakukan autolisis luka ya. Jadi melembabkan permukaan luka. Nah, kita bisa langsung olesi Medcovazin ini ke permukaan luka seperti ini. Jadi fokusnya tidak hanya pada lukanya ya, tapi juga di area sekitar luka. Nah, dengan ketebalan kurang lebih 2 mm ya. Harus diperhatikan bahwa penggunaan topikal antimikrobial ini sangatlah penting dalam menangani infeksi pada penderita luka diabetes. Karena antimikrobial dressing ini bisa mengurangi bakteri dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, berikut adalah beberapa alasan
kenapa pentingnya penggunaan silver dressing atau sebagai antimikrobial dalam proses penanganan perawatan luka diabetes. Yang pertama adalah mengurangi risiko infeksi sekunder. Selanjutnya adalah efektif melawan dan mencegah adanya kontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan luka tentunya. Selanjutnya, mengurangi risiko resistensi antibiotik jika penggunaan antibiotik yang terus-menerus dan bahkan dalam dosis yang tinggi. Yang kelima, dengan menggunakan antimikrobial dressing, dalam hal ini adalah Metcofazine Silver yang tersedia dalam bentuk ointment ataupun salep, hal itu juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan atau cost efektif karena kita tidak perlu menggunakan dua jenis terapi atau topikal antimikrobial. Jika sudah, kemudian kita gunakan polyurethane foam ya di sini sebagai absorben ya. Karena ini banyak eksudat yang ada di permukaan luka. Kemudian setelah pakai foam, kita akan fiksasi menggunakan transparan film. Nah, kita ukur sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, usahakan jika ingin melakukan fiksasi dengan cara memasang plester ataupun juga transparan film, permukaan sekitar luka itu harus kering ya, sehingga dia nempelnya kuat. Oke, baik teman-teman. Itu tadi cara perawatan pada luka diabetes yang terinfeksi. Jadi kita harus lakukan perawatan dengan tadi ya, mulai mencuci, kemudian jika ada jaringan mati kita buang, dan yang terakhir kita tutup atau lukanya kita balut, dan kita edukasikan kepada pasien setelah 3 hari perawatan di rumah, ini harus dijaga kondisinya agar lukanya atau balutannya tidak basah dan tidak kena air dan juga tidak kotor. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.